Jenderal Sudirman pada awalnya, Indonesia membuat kesepakatan pada Belanda tentang aturan batas wilayah kekuasaan Belanda dengan Indonesia yang tertulis dalam Perjanjian Renville. Perjanjian tersebut resmi diakui sejak tanggal 17 Januari 1948. Namun, rupanya Belanda mengingkari perjanjian tersebut. Tidak hanya mengatakan perjanjian tersebut, tetapi Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Simon Spoort juga mulai menyerang Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Tidak hanya itu, Soekarno, Hatta, dan Muhammad Hatta juga ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka pada waktu itu. Mendengar kabar tersebut, Jenderal Sudirman yang waktu itu sedang sakit paru-paru ikut nekat melancarkan perang gerilya kepada Belanda. Jenderal Sudirman terus menahan rasa sakit karena penyakitnya dan kunjung menyerah meskipun harus menempuh perjalanan yang panjang dan berat selama 7 bulan lamanya. Di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Besarnya tekad pengorbanan Jenderal Sudirman yang melakukan perang gerilya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terus berpindah tempat dalam waktu yang cepat tersebut sangatlah tidak mudah. Bersama 12 rekannya, Jenderal Sudirman merencanakan taktik perang yang tak terduga untuk menemukan pos penjaga Belanda di setiap titik sepanjang Yogyakarta dan Kediri dan akhirnya kembali ke Yogyakarta lagi. Pasukan Belanda pun mulai kelabakan dan kehabisan logis, apalagi mereka tidak pernah berhasil melacak keberadaan pasukan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pada akhirnya taktik gerilya ini berhasil dan Belanda bersedia menandatangani perjanjian permohonan dan mengakui kedaulatan Indonesia. Berikut ini adalah nilai-nilai pembela negara yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Sudirman adalah semangat patriotisme Jenderal Sudirman pada bangsa dan negara Indonesia yang besar, jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negara, rela berjuang demi bangsa dan negara sebab ingin berdaulat penuh, semangat berkorban demi kemerdekaan Indonesia, tak pantang menyerah meski dengan senjata seadanya, meski dengan sakit. Jenderal Sudirman tetap mampu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya dikenal dengan pahlawan bangsa, bersatu dengan rakyat demi kemerdekaan Indonesia. Sikap teguh yang tidak rela bangsa dan negaranya dijajah oleh bangsa lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.